Oke teman-teman, hari ini aku mau ceritain ke teman-teman semua pengalaman aku di Taiwan. Jadi aku memulai perjalanan aku di Taiwan itu sebagai mahasiswa S1. Aku masih ingat banget, aku terbang ke Taiwan itu tanggal 3 September. Dan sekarang sudah 2024, bahkan sudah di akhir 2024. Jadi aku sudah genap 9 tahun di Taiwan. Dulu pas lagi awal-awal kuliah, ya kira-kira 1 tahun pertama, 2 tahun pertama, yang aku pengen cepat lakukan adalah cepat-cepat lulus. Biar apa? Biar bisa pulang ke Indonesia dan kumpul lagi sama keluargaku. Tapi bagaimana? Ternyata Tuhan berkata lain. Di tahun ketiga aku udah bisa ambil kelas S2. Di tahun keempat, aku udah fokus selesain kredit S2. Dan di tahun kelima, aku cuman selesain tesis aku dan sudah keterima kerja full time loh ya. Sampai aku lulus, sampai aku dapat kerja lagi di tempat yang lain, kayak lancar banget, smooth banget. Apa sih sebenarnya pertimbangan aku buat stay di Taiwan? Satu, yang pasti sejahtera dan aman. Kenapa aku bilang sejahtera? Karena aku pernah dapat offering dari Indonesia. Dan offeringnya nggak sebagus offering di Taiwan. Masa iya, Indonesia juga banyak kok yang gajinya tinggi, yang tunjangannya banyak. Ya tapi gimana, aku nggak dapet. Mungkin memang aku juga nggak spesial cari-cari banget gitu. Jadi ya nggak dapet gitu. Aku malah dapetnya yang di Taiwan terus. Dan puji Tuhan sampai sekarang offeringnya tuh naik. Sekarang aku udah kerja di company kedua sejauh ini, dan puji Tuhan ya aman, terkendali ya, maksudnya nggak sampai ada yang jahat atau yang ngucilin aku karena aku bukan orang Taiwan. Apalagi aku orang Indonesia satu-satunya di kantor aku yang sekarang. Dan puji Tuhannya lagi, kayak ya aku ngerasa dibutuhkan di kantor. Jadi aku pernah ketahuan sama manajer aku. Ya walaupun sebenarnya nggak sengaja sih ya. Jadi memang aku nggak tutup Ilingse aku. Buat teman-teman yang nggak tahu Ilingse itu apa, itu kayak aplikasi cari kerja. Biasanya kalau udah dapet kerja, itu kita nggak buka CV kita buat dikasih lihat ke company lain. Nah, tapi kan aku nggak pernah tutup juga tuh ya, dari aku masih di kantor pertama, kantor kedua aku tuh nggak pernah tutup, maksudnya nggak pernah bilang kayak aku udah dapet kerja nih, aku nggak lagi cari kerja. Jadi aku selalu cari cari peluang lain lah gitu, kalau ada yang lebih bagus yang kenapa tidak. Terus di awal tahun ini manajer aku panggil aku, dia bilang, kamu lagi cari kerja di tempat lain ya? Terus aku bilang dengan jujur, hah? Enggak. Tapi memang itu jujur, maksudnya kayak aku memang enggak spesial cari, maksudnya kayak pengen ganti kerjaan atau gimana tuh enggak pengen banget. Walaupun kalau misalnya ada offering yang lebih bagus ya pasti ambil. Terus dia kayak khawatir gitu kayaknya, karena kemarin ini awal tahun kan abis kasih bonus ya. Jadi banyak banget orang Taiwan tuh yang abis dapat bonus dia minggat, dia cari kerja yang lain. Nah, manajerku takut aku cari kerja di tempat lain dan mau resign. Sampai segitunya. Berarti dia membutuhkan aku, bener gak sih? Ya kan? Sampai sekarang aku ngerasa di Taiwan itu kayak sesuatu banget gitu. Memang biaya hidupnya lebih tinggi daripada di Indonesia. Cuman kalau dihitung-hitung lagi sebenarnya tuh mirip-mirip. Kalau di sini kan perlu dan biayanya itu nggak murah, lumayan lah gitu. Apalagi aku gitu deh, maksudnya aku punya kebutuhan untuk tinggalnya di yang bentuknya rumah, bukan cuman kos-kosan lagi. Ya berjalannya waktu, umur, pekerjaan, kebutuhan, jadi aku nggak bisa tinggal di tempat yang kayak satu kamar doang gitu, yang kayak Taofang, yang kayak ya cuma studio gitu. Barang-barangku udah nggak muat dan kebutuhan aku sudah lebih banyak. Aku butuh dapur, aku butuh space sendiri. Ya pokoknya kebutuhan seiring berjalannya dengan umur yang terus bertambah ya teman-teman. Kenapa sewa? Kenapa nggak beli? Ya mahal.
kemarin ini aku baru dengar cerita dari teman yang udah lama di Taiwan juga dan menyarankan aku untuk beli rumah di sini. Kalau uangnya ada sih ya nggak apa-apa. Pengen beli ya pengen beli, cuman kayaknya agak nggak masuk akal gitu harganya. Beli satu flat di sini itu kayak bisa beli 2 gedung rumah kali ya di Indonesia kayaknya. Ya satu gedung tuh paling cuma satu flat di sini, satu apartemen yang mungkin 2 atau 3 kamar. Di Indo bisa beli yang 2 lantai 3 lantai gitu. Walau sekarang aku masih berencana untuk stay dulu di Taiwan, ya kita kan nggak tahu ya Tuhan mau bawa kita kemana. Jadi aku memilih untuk simpan dulu uangnya, simpan untuk kebutuhan menikah, simpan untuk kebutuhan keluarga, pokoknya banyak deh simpanan-simpanan. Dan menurut aku itu cara yang bijaksana, karena aku sempat hitung-hitung kalau aku beli cicil rumah, bunganya sedih banget kayak yang lagi cicil rumah atau yang lagi mikir-mikir mau beli rumah pasti tahu lah ya, kayak bunganya tuh kayak gede banget gitu. Aku kayak, Tuhan, kalau Tuhan izinkan aku mau beli rumahnya cash, amin. Selain itu juga simpan untuk refreshing. Puji Tuhan aku selalu dapat uang lebih, maksudnya kayak aku simpenan tabungan aku yang aku sisihin itu ada yang untuk traveling. Dan puji Tuhan kayak ada aja gitu aku dapat tiket murah. Aku rasa berkat Tuhan itu bukan datang hanya karena kita dapat uang banyak gitu. Sampai detik ini aku merasa berkat Tuhan itu aja ada ketika aku dapat tiket yang murah, guys. Misalnya nih, orang-orang beli tiket 8.000 NT atau sekitar 4 juta rupiah lah gitu. Nah, aku dapatnya cuma 5.000 NT atau sekitar 2,5 juta. Yang berarti aku hemat 1,5 juta, benar nggak? Dan aku merasa ya itu berkat Tuhan. Walaupun aku nggak dapat kayak fisiknya gitu langsung 1,5 juta, enggak. Tapi aku merasa ya kayak gitu, kayak hancimnya, kayak wow. Jadi kalau aku jalan-jalan, aku bukan karena kebanyakan uang. Itu karena kebaikan Tuhan, teman-teman. Sekarang karena kebutuhan makin banyak ya, maksudnya kayak mau nikah lah, merencanakan masa depan lah, seperti merencanakan diet. Nggak boleh jalan sering-sering. Kalau jalan sering-sering, mau makan ini, mau makan itu, mau makan ini, mau jajan ini, banyak maunya. Itu manusia. Dan itu normal sih menurut aku. Menurut kamu bagaimana? Dan gak berasa ya, sudah mau di akhir 2024. Kita sudah di bulan 10. Aku pribadi merasa kayak mellow kali ya. Belakangan ini jadi jarang update, kayak males buka sosial media. Udah tanda-tandanya menua ya. Tapi tetap Tuhan baik. Bukan karena ada masalah, tapi justru karena aku ngerasa so peaceful. Yang namanya hidup gak mungkin yang namanya gak ada masalah, teman-teman. Semua itu pasti ada masalahnya, tapi pasti ada jalan keluarnya juga. Gak perlu lihat kiri, lihat kanan. Kok mereka sepertinya bahagia ya? Kok mereka sepertinya lebih beruntung ya? Aku rasa setiap orang punya porsinya masing-masing. Yang penting tetap bersyukur, oke? Tetap bersyukur. Karena kebaikan Tuhan itu gak melulu tentang yang kelihatan. Berkat Tuhan itu ada, bahkan bisa dilihat dari jam kamu tidur. Ketika kamu bisa tidur dengan lelap 6 jam, 5 jam, 7 jam, 8 jam, gak ada gangguan tidur sama sekali, menurut aku itu udah berkat. Seperti aku setiap hari bisa tidur 7 jam lelap, tidak bangun-bangun kecuali kalau mau ke WC. Dan setiap kali aku bangun tidur aku ngerasa terima kasih Tuhan, Tuhan baik. Gak berasa ya, aku ceplos-ceplos sudah mau 10 menit. Ya udah, mungkin segini dulu kerendaman hari Jumat aku. Walau aku tidak tahu kamu nontonin atau tidak, aku tetap thank you. Tuhan memberkati. Salam jauh dari Taiwan.